Assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi bersama Mika dan Bunda. Hari ini kita masuk hari kedua dalam rangka 21 hari Read Aloud Challenge. Nah, hari kedua ini kita mau ambil tema apa ya, Mika ya? Kita ambil tema bumi. Oke, cerita yang dipilih di tema bumi ini apa ya, Mika? Kita mau cerita tentang apa? Kita mau bercerita tentang kalahkan si monster sampah. Oke, kalahkan si monster sampah. Siapa ya penulisnya? Penulisnya adalah Sebihan Kim dan Sujin Kim. Oke, penerbitnya? Penerbitnya adalah Cambaragi. Oke, ada yang udah penasaran gimana ceritanya? Simak videonya ya. Oke, Ayo, yuk kita mulai. yuk kita mulai. Dara, waktunya sarapan. Dara segera terbangun begitu mendengar suara kedua orang tuanya. Saat Dara sedang melahap sarapannya, ia mendengar suara lain yang bukan suara ayah maupun ibunya. "Halo Dara," ucap suara tersebut. "Itu siapa ya?" "Aku di sebelah sini." Sebuah tong sampah di pojok dapur melambai kepada Dara. "Aku lapar sekali. Aku sudah melakukan perjalanan jauh dan belum makan apa-apa. Maukah kamu memberiku sesuatu untuk dimakan?" Dara tidak tahu makanan apa yang harus diberikan untuk sebuah tong sampah. Ia lalu mencoba memberikan sedikit sarapannya. Namun, tong sampah itu mendorong makanan tersebut menjauh. "Aku tidak suka makanan yang masih segar, Dara." Benar. Karena Begitu ya? Coba ku ambilkan barang-barang lain. Dara berlari ke kamarnya, lalu keluar membawa banyak pakaian dan mainan baru. Akan tetapi, tong sampah itu tidak mau membuka mulutnya. "Bah, aku juga tidak suka barang baru." benar. Gitu. Kemudian, orang tua Dara datang dan memasukkan sekantong sampah ke dalam mulut tong sampah. Kantong sampah itu penuh dengan makanan sisa, pembungkus camilan, serta pakaian bekas Dara yang sudah kekecilan. Tong sampah itu dengan segera menelan semuanya. Benar. Wah, makan banyak barang banget ya? Iya. "Terima kasih," ucap si tong sampah. "Sekarang aku sudah kenyang dan bertenaga. Aku sudah siap beraktivitas lagi." Terus Dara tanya nih, "Namamu siapa?" tanya Dara kepada si tong sampah. "Dari mana kamu berasal?" "Dari mana ya?" "Namaku Tom-Tom. Aku berasal dari sebuah pulau di seberang lautan. Aku sedang mencari bala bantuan." "Untuk apa? Untuk apa coba kita lihat?" "Pulau itu merupakan tempat yang tenang dan damai. Di sana ada sebuah istana yang indah. Para tong sampah selalu menjaga kebersihan pulau dengan memakan semua sampah yang terdampar di tepi pantai. Awalnya di sana-sini hanya ada sedikit sampah yang dibuang secara sembarangan. Sampah-sampah itu pada akhirnya akan sampai di laut. Tiap malam setelah lelah bekerja seharian, kami para tong sampah akan berbaring sambil menikmati keindahan pulau kami." Oh, ternyata tong sampah juga istirahat ya? Iya.
Tetapi belakangan ini ada banyak sekali sampah yang dibuang ke lautan. Akibatnya pulau kami dipenuhi oleh sampah. Kami tidak sanggup memakan semuanya. Iya. Tumpukan sampah di pulau kami awalnya hanya seukuran anak anjing. Iya. Lalu tumpukan itu bertambah hingga sebesar singa. Benar. Lalu hingga sebesar jerapah. Sekarang tumpukan sampahnya sudah sampai sebesar dinosaurus. Tumpukan sampah itu perlahan berubah menjadi monster sampah yang mengerikan. Monster itu menguasai pulau kami dan mendatangkan lebih banyak hal-hal menjijikan. Jijik gimana sih? Tak lama setelah itu, orang-orang di pulau jadi sakit akibat kuman yang ada dalam sampah. Bahkan, tumbuhan dan hewan di sana juga ikut sakit karenanya. Apa yang bisa aku lakukan? Kita bisa mulai dengan mengumpulkan sampah di sekolahmu agar sampah itu tidak berakhir di lautan. Tom menyarankan. Dara dan teman-temannya segera mengumpulkan banyak sekali kantong sampah dan memberikannya kepada Tom-Tom. Tak lama, sekolah Dara pun jadi bersih dan indah. Bersih dong. Iya, serigala, lalu singa dan anjing. Anjing-anjing di daerah sekitar sekolah juga merasakan perubahannya dan terlihat lebih gembira. Iya, karena sehat. Dara lalu mengajak lebih banyak temannya untuk membantu. Berkat ajakan Dara dan Tom-Tom, orang-orang di seluruh kota pun ikut bebersih. Dara dan tim kebersihannya pun pindah dari sekolah menuju ke pantai. Setiap kantong sampah yang dimakan membuat Tom-Tom jadi semakin kuat. Ia merasa yakin kalau pulaunya bisa diselamatkan. Benar. Setelah pantai bersih, tidak ada lagi sampah yang masuk ke dalam laut. Lautan pun jadi bersih lagi. Para paus dan lumba-lumba melompat kegirangan di air. Wah, happy. Iya. Tom-Tom merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saatnya bagi Tom-Tom untuk mengalahkan si monster sampah. Benar, saatnya melawan monster sampah. Oke. Dengan bantuan teman-teman baru mereka, Tom-Tom dan Dara menyeberangi lautan menuju pulau tempat tinggal Tom-Tom. Dari kejauhan, jauh gimana jauh? Jauh. Mereka dapat melihat monster sampah sudah menghancurkan pulau yang indah itu. Tom-Tom dan teman-temannya menghirup napas dalam-dalam gimana? Ikutin hirup napas dulu. Lalu menghembuskan udara yang bersih dan segar ke arah monster sampah. Gimana? Hirup. Hembuskan kuat-kuat. Mereka terus menghembuskan udara sekuat dan selama mungkin. Terus akibatnya apa ya? Segera saja monster sampah itu mulai mengecil. Ia menyusut hingga seukuran jerapah. Asalnya dinosaurus ya. Jadi jerapah, lalu singa, lalu akhirnya monster sampah jadi sebesar anak anjing saja. Ketika monster sampah akhirnya menyusut hingga sekecil biji kacang,
Tom segera menelannya bulat-bulat. Beng. Dara dan Tom bersorak senang setelah berhasil menyelamatkan si monster sampah. Menyelamatkan si monster sampah. Melenyapkan si monster sampah. Iya, salah ngomong. Pulau Tom sekarang menjadi indah lagi. Yeay. Pulau Tom sekarang menjadi damai lagi. Benar. Begitu pula dengan sekolah Dara. Iya. Pantai dan lautan juga kembali bersih. Seluruh dunia menjadi lebih indah berkat usaha Dara dan Tom. Benar. Terus, Dara, waktunya sarapan. Dara segera terbangun begitu mendengar suara kedua orang tuanya. Ia sudah tidak sabar untuk memulai hari yang luar biasa. Dara menikmati sarapan yang menyehatkan. Sedangkan teman barunya, Tom, asik melahap sekantong sampah yang lezat. Oh, ternyata kalau tong sampah dikasih makan sampah itu mereka seneng ya? Iya. Selesai deh ceritanya. Begitu teman-teman. Kira-kira apa ya pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini? Pesan Yaitu kita harus membuang sampah kemana sih? tong sampah. Ke tong sampah, karena selain menjaga lingkungan, menjaga bumi, tong sampah juga ternyata dia bahagia kalau dia dikasih makan sampah. Nah, jangan lupa kalau kita sedang berada di luar rumah dan kita punya sampah tapi nggak ketemu tong sampah, kita harus apa? Kita harus cari tong sampah. Jangan menyerah. Atau kita pegang dulu sampahnya sampai ketemu tong sampahnya. Jangan buang sampah sembarangan. Nanti kasihan hewan-hewan di laut dan di darat. Kenapa kasihan? Karena kan sudah agak penuh tong sampah yang ada di hutan. Gitu ya? Iya, nanti hewan-hewan yang ada di laut atau di situ di hutan malah jadi sakit karena penyebabnya buang sampah sembarangan. Gitu. Oke, kalau gitu mari kita jaga bumi kita dengan tidak buang sampah sembarangan. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton cerita kami. Dan menonton cerita kami. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.